Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits syarif, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Sampai saat ini kita semuanya diberikan nikmat umur panjang. Sampai saat ini kita semuanya masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa hadir untuk sama-sama menunaikan salat subuh berjamaah di Masjid Baitul Izzah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan takwa kita, mudah-mudahan salat subuh kita berjamaah ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini subhanallah atas wasilah Pak Kaswadi, subhanallah, Allah izinkan kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini. Senang saya bisa hadir dan insya Allah bisa berjumpa dengan bapak-bapak semuanya di Masjid Baitul Izzah di Blok Arafah ini. Insya Allah ini adalah pertemuan yang membawa berkah untuk kita semuanya, dan insya Allah ini adalah pertemuan yang menjadi wasilah kebaikan untuk kita, Pak. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kalau kita mau umurnya panjang, banyak rezekinya, falyasil rahimah. Rahasia hidup kita ini, Pak, kalau mau hidup sukses di dunia akhirat, mau dapat umur panjang, rezeki lapang, rezeki luas, banyakin silaturahmi. Apalagi yang generasi pang. Kan ada si generasi Z, generasi pang itu generasi pangsiunan. Apalagi kalau harus banyak silaturahmi, Pak. Kalau sudah pensiun, banyakin silaturahmi, jangan duduk di rumah. Bisa mumet, Bu, di rumah. Silaturahmi di mana? Di Masjid Baitul Izzah. Mau umur panjang, rezeki luas, banyakin silaturahmi. Insya Allah silaturahmi adalah membuka pintu-pintu kebaikan, insya Allah. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan Pak Kaswadi tadi, bahwasanya materi yang akan kita bahas bersama pada subuh pada kesempatan kali ini insya Allah, bagaimana tetap kita mempelajari sifat-sifat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat baginda Nabi, akhlaknya baginda Nabi, kehidupannya baginda Nabi, berulang-ulang kita baca,
berulang-ulang kita pelajari, rasanya membuat hati ini semakin cinta kepada beliau. Beribu kali kita membaca tentang sirah nabawiyah, beribu-ribu kali kita mempelajari, mengingat-ingat tentang akhlaknya Nabi. Ini menambah hati kita ini, kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena makhluk mulia, manusia mulia yang Allah muliakan di antara sekian miliar manusia, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, hanya satu yang mempunyai predikat Habibullah. Hanya satu yang mempunyai predikat kekasih Allah, Khalilullah. Hanya satu yang sampai disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab, Allah sendiri bersolawat kepadanya. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk bersolawat kepadanya. Kemudian Allah memerintahkan kita juga perbanyak bersolawat kepadanya. Surat Al-Ahzab 56 sering kita dengar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, enak gak Bu suara saya Bu? Lumayan Bu ya. Gini-gini pemenang musabaqah tilawatil Quran tingkat kecamatan, juara 2, pesertanya 2 orang doang. Allah sampai bersolawat kepada Nabi, Pak. Ya Allah. Kalau kita baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, sampai ke tafsir Al-Munir yang terakhir yang dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhaili, apa sih maksudnya Allah bersolawat kepada Nabi? Allah zat yang maha menciptakan makhluk, menciptakan Muhammad ibn Abdullah, tapi kenapa Allah bersolawat kepada Nabi? Para mufassir semuanya menjelaskan di dalam tafsirnya, Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, tafsir Al-Munir, semuanya menyebutkan, hampir semuanya sepakat kalau yang namanya salawatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi besar Muhammad itu adalah artinya bimakna ar-rahmah. Bimakna apa Pak? Rahmah. Dengan dalam arti rahmat, cucuran rahmat Allah spesial berikan kepada Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu tidak henti-hentinya menyucurkan rahmatnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersolawat, menyebut-nyebut nama Muhammad. Karena Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di akhirat nanti, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bertetangga di sorga nanti Pak. Ibu-ibu semuanya insya Allah bertetangga nanti di sorga Bu. Insya Allah nanti saling kunjung ya. Saling kunjung nanti. Di akhirat nanti semua kenikmatan yang Allah berikan, sorga yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, ada satu nikmat yang itu adalah nikmat paling luar biasa yang mengalahkan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kepada umat manusia yang masuk ke dalam surganya. Apa itu? Nikmat itu adalah nikmat berjumpa dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan berjumpa dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan wasilahnya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nanti kumpul dengan Rasulullah Pak. Kumpul dengan kekasihnya Allah yang selalu disebut-sebut oleh Allah dengan sholawatnya. Siapa yang dekat dengan Rasulullah jaraknya nanti? Siapa sih Pak Ustadz yang nanti dekat, paling dekat? Semua juga pengen mendekat, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah menyebutkan,
Orang yang dekat nanti jaraknya dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak sholawatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawatnya Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad bimakna ar-rahmah. Sepakat ini para ulama semuanya. Itu bernilai artinya adalah rahmat Allah itu Allah curahkan kepada Rasulullah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Inilah spesialisnya di antara para nabi-nabi yang lain karena rahmatnya Allah bercucuran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa para malaikat juga bersalawat? Fasalawatul malaikah bima'nal istighfar. Imam Ibnu Katsir, Imam Qurtubi menyebutkan bahwasanya salawatnya para malaikat itu adalah salawat memohonkan ampunan dari malaikat kepada umatnya baginda Nabi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu solawatnya malaikat bermakna istighfar, memohonkan ampunan. Kemudian setelah itu yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kirimkan suri tauladan, Allah kirimkan makhluk, Allah kirimkan yang menjadi panutan bagi manusia, itu dikirimkan dari jenis manusia itu sendiri. Setidaknya kenapa Allah Subhanahu wa taala kok mengirimkan suri tauladan dari jenis manusia? Karena seandainya Allah bisa saja mengirimkan suri tauladan itu, memerintahkan kita mensuri tauladani itu dari jenis malaikat. Malaikat tidak pernah berbuat dosa. Malaikat seumur hidup, seumur diciptakan, dari awal diciptakan sampai akhir, malaikat tidak pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan untuk bersolawat ya bersolawat, yang diperintahkan bertasbih bertasbih. Malaikat yang perintahkan untuk mencabut nyawa ya mencabut nyawa aja tugasnya, nggak pernah membantah perintah Allah. Tapi kenapa nggak diturunkannya melalui suri tauladan itu dari jenis malaikat? Karena seandainya Pak, saya nggak bisa bayangin Bu, kalau Allah memerintahkan kita untuk mensuri tauladani itu dari malaikat, nggak bisa kebayang bagaimana kita mengikutinya. Bener nggak Pak? Malaikat nggak doyan makan Pak. Apa kita bisa ngikutin nggak bisa makan? Malaikat nggak doyan minum Bu. Apa bisa kita mensuri tauladani mengikuti gaya hidupnya malaikat nggak minum? Malaikat nggak nyari duit Pak, nggak nyari duit. Apa kita bisa ngikutin gaya hidupnya malaikat? Nggak usaha, nggak kerja, nggak dapat duit. Makanya Allah Subhanahu wa taala kirimkan itu adalah dari jenis manusia. Maka para ulama salafus salihin, waktu saya di pondok dulu, itu kita memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nazoman-nazomannya Pak, bait syairnya. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain khairul bariyati min urbin wa min ajamin maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihimin Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain. Nabi Muhammad adalah pemimpin
langit dan bumi. Sayyidul kaunain, al-kaunud dunya, kaunul ard was samawat. Nabi Muhammad adalah contoh suri tauladan bagi makhluk yang ada di bumi dan yang ada di langit. Kemudian lagi disebutkan Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa yaqutatun bainal hajari. Muhammadun basyarun, Nabi Muhammad itu manusia. Muhammadun basyarun la kal basyari, akan tetapi beliau tidak sama dengan manusia yang lain. Bal huwa yaqutatun bainal hajari, Nabi Muhammad adalah batu mulia di antara bebatuan yang lain. Kalau di Al-Quran itu disebutkan ada manusia itu Pak, disebutkan ada istilahnya dua kalimat. Yang pertama disebut dengan kalimat basyar, kemudian yang kedua disebut dengan annas, manusia. Apa bedanya antara basyar dengan annas? Padahal sama artinya manusia. Nih, saya mau kasih contoh. Pokoknya gampangnya begini. Basyar itu di atas annas. Padahal artinya sama manusia. Annas. Nih. Bapak lagi duduk-duduk di teras depan rumah. Tiba-tiba ada pengemis datang. Ada orang-orang minta, datang nih. Datang Pak, mohon kasihan. Saya belum makan, belum ini dari pagi. Kemudian Bapak ngeluarin dompet. Di dompetnya itu ada isinya, ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna yang 2000-an, ada yang kuning, ada yang 2000-an. Kira-kira pertanyaan saya Pak, jujur ya, jujur pertanyaan saya, yang mana yang Bapak keluarin? Yang merah? Yang mana Pak? Jujur yang mana Pak? Yang 5.000, rata-rata yang kuning yang 5.000. Itu namanya masih anas Pak, masih anas. Bu, ibu-ibu pergi ke pasar. Ya, begitu pergi ke pasar, ibu itu kan di dompetnya itu ada 1000-an, ada 2000-an, 2000-an, ada yang 2000-an yang baru. Kemudian di pojoknya itu ada 2000-an yang udah lecek, kemudian udah dilipat-lipat, udah kelihatan demek banget. Kemudian ada orang minta-minta di situ. Kira-kira yang ibu keluarin yang mana Bu? Yang demak. Yang demak. Itu namanya masih anas. Masih anas. Kalau yang basyar itu, yang dikeluarin itu paling yang besar. Yang dikeluarkan yang besar. Kita ini harus menghidupkan Islam, Pak. Kita ini harus menghidupkan syiar-syiar Islam. Dan umat Islam itu harus hidup mandiri, Pak. Kegiatan-kegiatan syiar Islam harus kita yang harus mensupportnya, Pak. Kita memang perlu berkorban. Masjid yang kita cintai ini harus tetap kita syiarkan kegiatan-kegiatan Islam di masjid ini. Syiarkan dan support terus masjid ini untuk mensyiarkan Islam. Dengan apa? Dengan semua yang kita miliki dalam rangka syiar untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi kira-kira antara Anas dengan Basyar. Kalau Basyar, Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau qiyamul lail, salatut tahajud, bagi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sifatnya, adalah wajib bagi diri beliau. Kalau kita umatnya kan kita sunnah. Kalau kita ingin doa kita diijabah, kalau kita punya problem di dalam pekerjaan, kita pengen cepat naik pangkat, kita punya toko, pengen tokonya itu laku,
kemudian pelanggannya banyak, customernya banyak, minta sama Allah di waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab itu adalah salah satunya sepertiga malam. Sepertiga malam dengan qiyamul lail bagi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wajib sifat. Sekarang pertanyaannya, apakah bapak-bapak mewajibkan dirinya untuk sholat tahajud setiap malam? Kita ngewajibin nggak Pak kita sholat tahajud malam? Kalau seandainya kita sudah berani mewajibkan, berarti level bapak sudah basyar. Tapi kalau seandainya sholat 5 waktu aja, Masya Allah, siang di pekerjaan sholat zuhur, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Tapi di sini mah enggak, insya Allah di Baitul Izzah ini, Masya Allah Pak, alhamdulillah istiqamah ya Pak. Istiqamahlah sholat subuh di Masjid Baitul Izzah ini. Dimanapun Bapak Ibu semuanya posisinya berada, dimanapun, istiqamahlah untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Karena orang yang istiqamah sholat subuh berjamaah, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda Pak. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang disebutkan dengan ahli Al-Quran itu adalah mereka yang ketika sholat subuh mendengarkan tilawahnya Al-Quran yang dibaca oleh imam, mereka adalah yang sesungguhnya ahli Al-Quran. Karena waktu sholat subuh adalah waktu pergantian, gantian shift Pak, antara malaikat yang bertugas di malam hari, ia harus kembali ke tempatnya, digantikan oleh malaikat yang bertugas di siang hari, menyaksikan tilawatil Quran yang dibacakan oleh orang-orang yang berjamaah di sholat subuhnya, ditilawahkan oleh imamnya, wa Qur'anal fajr, yakni Al-Quran yang dibaca waktu fajar, yaitu waktu sholat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Insya Allah Pak, kalau orang yang sudah sholat subuhnya istiqamah, itu dijauhkan dari nifaq, nggak jauh, dia nggak pakai basa-basi Pak. Insya Allah ini adalah orang-orang soleh, orang-orang baik semuanya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu tipsnya kalau mau cari menantu, carilah anak muda yang rajin sholat subuh ke masjid. Nah ini tipsnya salah satunya Pak. Cari anak muda yang rajin ke masjid. Wah, besok-besok nanti anak muda Arafah banyak nih yang sholat subuh di sini. Rajin nanti. Kenapa? Dijauhkan orang yang sholat subuh dari dirinya Pak. Insya Allah kita semuanya istiqamah menjadi ahli Al-Quran insya Allah. Manzilatul istighfar, kembali kepada Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada baginda Nabi bimakna ar-rahmah, dengan arti Allah selalu mencurahkan rahmatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memerintahkan malaikat bersolawat kepada Rasulullah bimakna al-istighfar. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita umatnya Pak, ya Allah kita ini apalagi, Masya Allah, wallahu alam. Sampai sejauh ini nggak tahu apakah dosa kita yang paling banyak, apakah pahala kita yang paling banyak. Mudah-mudahan si pahala kita paling banyak ya Pak ya. Yang tahu itu semua kan kita semua masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa beribadah bersama-sama, tapi begitu sudah berpisah, bapak di pekerjaan di kantornya, ibu entah di mana, nggak tahu, buat dosa sama masing-masing. Bener nggak Pak? Kelihatan sih baik-baik saja, tapi dalam ini wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang jelas nanti pertanggungjawabannya adalah masing-masing Pak. Nggak ada yang pertanggungjawaban bareng-bareng. Begitu dikuburkan, masuk ke dalam villa yang terakhir kita ukuran 1x2 masing-masing. Ada nggak yang ditemenin Pak? Ibu mau nemenin bapaknya begitu bapaknya meninggal Bu?
nemenin di kuburan mau? Masing-masing Pak, masing-masing. Sahabat setia kita itu amal saleh. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u al-Qur'an." Baca itu jangan jauh dari Al-Qur'an, Pak. Jangan jauh dari Al-Qur'an, baca Qur'an di mana aja. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an liqari'ihi. Al-Qur'an itu begitu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburan saja, dia datang ngebelain kita, Pak. Kalau sehari-hari kita baca Al-Qur'an, bisa menghatamkan Al-Qur'an setiap bulan, syukur-syukur kalau kita punya target, misalnya seminggu, 2 minggu kita hatam Al-Qur'an. Apalagi nanti Bapak Ibu sekalian misalnya ke Tanah Suci, di Tanah Suci menghatamkan Al-Qur'an di Madinah. Masya Allah, pahalanya baca Al-Qur'an di Madinah 1 huruf menjadi 1000 huruf. Seandainya kita hatam Al-Qur'an di Madinah, itu sama saja dengan kita hatam Al-Qur'an 1000 kali, Pak. Makanya nggak ada ceritanya orang pulang, Pak Kaswadi baru pulang dari umrah. Nggak ada ceritanya orang baru pulang dari haji, dari umroh, begitu ditanya, "Pak, mau lagi nggak berangkat ke Baitullah?" Pasti jawabannya mau. Wah ya Allah, kepengen saya, padahal baru pulang, kepengen saya balik lagi. Nggak ada kita pernah dengar, Pak, ada orang pulang dari Baitullah, begitu ditanya, "Kepengen lagi ke sono nggak?" Begitu dia jawab, "Waduh, nggak mau, kapok saya," katanya. Nggak ada ceritakan begitu, Pak. Nggak pernah ada. Yang ada kenapa? Ya Allah, kepengen saya di sana, pengen lagi. Kenapa? Fadilahnya tadi. Kita hatam Al-Qur'an di Madinah Al-Munawwarah, di Masjid Nabawi, pahalanya sama dengan 1000 kali. Al-Qur'an kita di Masjidil Haram di Mekah, pahalanya 100.000 kali. Mencari amal. Iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an liqari'ihi. Baca itu Qur'an, Pak. Kemana-mana Bapak, Qur'annya dibawa, Pak. Qur'an dibawa, simpen, baca Qur'an biar. Karena itu nanti di akhirat nanti ketika malaikat Munkar dan Nakir mendampingi. Kemudian dalam hadis Imam At-Tirmidzi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di akhirat nanti ada 2 yang akan datang kepada para malaikat itu dan membela kita. Yang pertama Al-Qur'an. Hadisnya sahih, Pak. Al-Qur'an, dia akan membela kita di saat kita dalam keadaan dirundung gundah gulana, kita penuh rasanya risau. Al-Qur'an datang. Ya Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Mana'tuhu minan naum." Saya melarangnya untuk tidur malam. Ini orang adalah orang yang selalu bangun malam. Mana'tuhu minan naum. Karena apa? Untuk baca Al-Qur'an. Fasyafi'ni fi. Itu riwayatnya dalam Imam Tirmidzi, Pak. Sekarang berikan dia syafaat karena aku ya Allah. Ini Al-Qur'an yang bicara. Kemudian yang kedua puasa, Pak. Puasa datang kepada Allah, kemudian berbicara kepada Allah, "Ya Allah, mana'tuhu minat ta'am." Kata puasa itu, dia bilang, "Ya Allah, aku ngelarang dia makan sama minum di siang hari." Puasa ngomong sama Allah. "Fasyafi'ni fi." Ya Allah, beri dia syafaat karena aku, karena puasa. Dikabulkan, Pak. Diangkat oleh Allah, dikumpulkan bersama dengan para syuhada dan salihin. Kumpulkan bersama dengan para anbiya dan mursalin. Bahagia bersama dengan para anbiya dan mursalin. Amal, Pak, amal. Kita yang bisa bermuhasabah ini kan hanya kita ya, Pak. Kita masing-masing sejauh mana kita ini hidup ini, Pak, seperti fata morgana saja. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Hidup dunia ini ibaratkan permainan aja. Jangan dibawa pakai hati hidup di dunia ini. Uang itu kadang datang kemudian tiba-tiba pergi. Rezeki itu Allah kasih,
Yang patut adalah kita bersyukur. Bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Tadinya yang kita cuman sendiri, subhanallah, di saat umurnya kita dikasih pasangan. Allah berikan pasangan terbaik untuk kita, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah, ya Allah, Allah Engkau kirimkan hamba seorang wanita yang mendampingi hamba, ya Allah, yang hidup bersama dalam taat kepada Engkau, ya Allah. Ibu bersyukur kepada Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau kirimkan hamba seorang suami yang bertanggung jawab, yang saleh, yang hidup bersama, bisa mendekatkan diri bersama kepada Engkau, ya Allah. Bersyukur, alhamdulillah, ya Allah, sudah dikasih, sudah hidup berdua, kemudian dikasih keturunannya, alhamdulillah, dikasih keturunan, dikasih anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, anak-anak yang insya Allah jadi permata hati kita, jadi anak-anak yang mendoakan kita ketika kita sudah tidak ada. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu yang tadinya kita punya roda 2, dengan kita bersyukur alhamdulillah dikasih rodanya nambah jadi roda 4. Alhamdulillah, tadinya roda 2 kemudian dikasih rodanya roda 4. Syukur lagi sama Allah, mudah-mudahan rodanya ditambah lagi. Jadi roda berapa, Pak? Jadi roda 8 tronton. Ya. Syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tiba saatnya. Enggak ada yang kita bawa, Pak. Begitu kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, ada enggak yang bawa kontrakannya, Pak? Punya kontrakan 20 kontrakan, 20 pintu. Ada enggak yang dibawa kontrakannya? Orang di hidupnya di dunia punya Mercedes Benz, begitu masuk ke kuburan emang ada pernah orang bawa Mercedes Benz-nya? Orang di dunia punya Jaguar, nggak ada rasanya. Sama orang mati bawa Jaguarnya, yang ada tiba-tiba Jaguarnya udah langsung ganti nama aja, diganti nama. Makanya badiru fil a'malis salihah. Kalau untuk urusan dunia, Pak, kata Rasulullah, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Kata Rasulullah, kalau untuk urusan dunia, urusan berjualan, urusan kerjaan, urusan bisnis, silahkan carilah rezeki Allah sebanyak-banyaknya, hitung sebanyak-banyaknya, seolah-olah engkau itu hidup buat selama-lamanya. Hidup seolah-olah kita nggak mati-mati, Pak. Kalau mau bisnis, bisnislah yang sesukses-suksesnya. Itu spiritnya begitu. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Kau urusan akhirat, berfikirlah seolah-olah kita itu meninggal besok. Kalau untuk urusan akhirat, Pak. Untuk urusan sholat berjamaah, berfikirlah, kita ini berfikir, begitu azan sholat zuhur, untuk urusan akhirat, ya Allah, jangan-jangan saya besok meninggal. Sholat jamaah di waktunya. Begitu asar, azan asar berkumandang, berfikirlah, ya Allah, jangan-jangan saya asar besok saya udah gak ketemu asar. Langsung otomatis, Pak. Otomatis ketika kita ngikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Urusan akhirat seolah-olah kita meninggal besok. Perbanyakin itu sedekah. Perbanyakin itu sedekah. Karena sedekah ini adalah pintu keberkahan, Pak. Sedekah ini dalam Al-Quran digambarkan banyak orang yang sudah meninggal, ahwalul amwat, ahwalul mayyit, orang-orang yang sudah mendahulu kita, Pak. Minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan saya ke dunia, ya Allah. Banyak yang meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Fa'atasaddaq, fa'usaddiq, saya ingin bersedekah. Karena mereka tahu bagaimana nilainya sedekah. Banyak orang yang sudah mendahulu kita, yang sudah meninggal dunia, mereka minta kepada Allah dipulangkan ke dunia hidup lagi. Untuk apa? Hanya berikan kesempatan sebentar, saya ingin bersedekah.
Karena sedekah itu nilainya luar biasa, Pak, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau urusan dunia silahkan berhitung seolah-olah hidup selama-lamanya. Urusan akhirat seolah-olah kita meninggal esok hari. Kembali kepada surat Al-Ahzab tadi. Sementara solawatnya kita, umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah solawat permohonan kepada Allah agar kitanya diberikan syafaat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan menyebut-nyebut nama Rasulullah, dengan bersalawat dengan Rasulullah, berharap kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah solawat, insya Allah suara kita dikenal di langit. Insya Allah suara kita dikenal oleh baginda Nabi. Kalau kita nyebut-nyebut aja jarang, Pak, nyebut aja jarang, kita solawat jarang, bagaimana caranya kita dikenal oleh Nabi nanti begitu di akhirat nanti? Bagaimana Rasulullah nandain kita? Kalau kita sering bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Paling ringkas-ringkasnya salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bapak enggak usah putus, terus, Pak. Minta kepada Allah melalui kekasihnya yang begitu dimuliakan di sisi Allah. Insya Allah, Pak, urusan kita dipermudah orang yang banyak sholawat. Yang buka toko, yang punya bisnis di mana-mana, customernya kayak tawon datang, Pak. Insya Allah, yakin, hakul yakin, Pak. Semua itu hanya Allah yang menggerakkan. Ini urusan dunia ini, Pak. Sombong rasanya kita ini kalau kita berbisnis tapi nggak ngadu sama Allah. Sombong rasanya kita ini buka toko tapi nggak ngadu sama Allah dan banyak sholawat kepada Rasulullah. Karena yang punya itu semuanya di sana. Yang ngirimkan customer, yang ngirimkan pembeli, yang ngirimkan menggerakkan hati untuk datang ke tempat kita itu Allah Subhanahu wa taala. Dekat sama Allah dengan bersilaturahmi seperti yang tadi, perbanyak rezeki, memperpanjang umur. Ngumpul sama-sama di Masjid Baitul Izzah, kita sama-sama bikin majelis ilmu seperti ini. Majalisul ilmi itu adalah riyadul jannah. Majalisul ilmi itu adalah taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Jikalau kalian melihat riyadul jannah, fahsyuruh." Kalau kalian ngelihat ada taman surga, bergegas ngumpul. Apa itu yang dimaksud riyadul jannah ya Rasulullah? Yang dimaksud riyadul jannah oleh Rasulullah adalah majalisul ilmi, majalisus salawat, wa majalisul dzikri. Majlis-majlis ilmu, majlis-majlis salawat, majlis-majlis dzikir. Itu adalah taman-taman surga. Makanya insyaallah Bapak-bapak kalau mau tahu penghuni surga yang masih hidup sekarang, mau tahu, Pak? Mau tahu nggak? Mau tahu? Pengen kenalan? Coba tengok sebelah kanannya, Pak. Coba tengok sebelah kanannya. Siapa? Ini tetangga saya, Pak Ustadz, katanya. Itu penghuni surga yang hidup saat ini. Orang yang senang dengan majalisul ilmi, yang senang dengan riyadul jannah, itu sesungguhnya, Pak. Makanya saya sebutkan insya Allah semuanya kita bertetangga di surga ya. Nanti bapak-bapak nanti silaturahmi ya, Pak Ustadz ada ini gitu, Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya kita bisa ketemu nanti di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Itulah umat Rasulullah bersolawat kepada baginda Nabi adalah permohonan kepada Allah agar kiranya kita termasuk kepada umat yang diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Muhammadun basyarun. Rasulullah itu diutus dari kalangan manusia. Inilah kenapa Allah begitu sangat memuliakan kekasihnya, karena Rasulullah Muhammad ibn Abdullah tidak seperti manusia lainnya. Kesempurnaan akhlaknya Rasulullah, kesempurnaan sifatnya Rasulullah sebagai manusia, kesempurnaan gaya hidupnya Rasulullah sebagai manusia, sampai disebutkan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang sempurna, akhlak yang mulia, yang patut dicontoh, yang harus diikuti oleh kita umatnya. Semua akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sifat dan akhlaknya yang sempurna, Pak. Fisiknya baginda Nabi, sempurnanya luar biasa. Sampai-sampai sahabat Rasulullah ketika di Quba, Bapak Ibu sekalian pasti sering ingat ketika para Ansor menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul datang bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, kemudian diantar oleh Amir bin Fuhairah. Kemudian ada penunjuk jalannya Abdullah Uraiqid Al-Laythi yang ngantar Rasul dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah, di Quba, orang-orang Ansor langsung saling mendendangkan nasyid. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da. Bahagia, Pak. Itu otomatis orang-orang Ansor, tala'al badru alaina, ya Allah, telah bersinar di antara kita bulan purnama. Di tengah kegelapan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Ansar. Semuanya nunggu kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Rasul, fisiknya Rasul yang begitu sempurna. Sayyidina Aisyah yang paling banyak ditanya tentang fisiknya Rasul itu Sayyidina Aisyah. Karena Sayyidina Aisyah kan hidup bersama dengan Rasulullah karena beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Aisyah begitu ditanya, seperti apa sih fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi wajhan. Kata Sayyidina Aisyah, yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling sempurna wajahnya, Pak. Bayangkan orang yang sempurna wajahnya. Seandainya para wanita pembesar Mesir yang saat itu dikumpulkan oleh Zulaikha ngumpulin itu wanita-wanita yang menggunjingnya Zulaikha, ngomongin Zulaikha, ini Zulaikha ngapain terpana dengan Nabi Yusuf, kok terpincut dengan Nabi Yusuf, kok naksir Nabi Yusuf, sampai sejauh apa sih Nabi Yusuf gantengnya. Penasaran, Pak. Zulaikha panggil itu, sini semuanya, suruh berdiri, dikasih buah-buahan di atas mejanya, kemudian disiapin pisau. Nabi Yusuf disuruh lewat di depan perempuan-perempuan itu. Begitu melihat gantengnya Nabi Yusuf, bukan buahnya yang dipotong, tapi tangannya, jarinya yang dipotong. Terkesima melihat bagaimana sempurnanya wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Sayyidina Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi wajhan, lebih lagi dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian Sayyidina Aisyah melanjutkan bahasanya, wa anwaruhum launan. Warna kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersih, putih. Kalau dilihat
seperti keluar cahaya dari kulitnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Saya nggak kebayang seperti apa manusia yang bersih bersinar seperti itu. Wa anwaruhum launan. Sayyidina Aisyah yang hidup setiap hari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Aisyah katakan, kalau kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bosan. Sayyidina Aisyah melihat Rasulullah, fa innahu kal qamar. Fa innahu kal qamar. Ini Sayyidina Aisyah. Rasul itu seperti rembulan, bulan purnama yang bersinar menyinari di tengah malam gelap gulita. Sayyidina Aisyah. Makanya ketika acara-acara maulid kita lihat dari Madaihun Nabawiyah, memuji-muji Rasulullah, itu sering disebutkan dengan istilah qamar. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun wajamil, wajamil, wajamil sidnan nabi, wajamil. Ya Allah, qamarun, bulan purnama. Karena apa? Disebut-sebut semua sahabat yang meriwayatkan tentang fisiknya Nabi selalu menyebutkan qamarun. Hampir rata-rata. Kalau kita riwayat Sayyidina Aisyah disebutkan seperti kal qamar. Nanti kita riwayat Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad juga meriwayatkan juga tentang Rasulullah. Lebih banyak lagi itu Ummu Ma'bad. Siapa itu Ummu Ma'bad? Ummu Ma'bad itu adalah wanita yang ketika saat hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, hijrah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ditemenin sama pembantunya Sayyidina Abu Bakar, Amir bin Fuhairah. Kemudian ada ditemenin sama penunjuk jalannya, guide-nya, namanya Abdullah Uraiqid Al-Laythi. Begitu mau sampai ke Madinah, di gurun pasir di pinggiran kota Madinah, Rasul melewati sebuah kemah. Kemah itu punya Ummu Ma'bad sama Abu Ma'bad. Ini ceritanya sangat masyhur. Ummu Ma'bad seorang wanita yang salehah. Kerjaannya walaupun dia tinggal di gurun, Abu Ma'bad sehari-hari itu menggembala kambing aja, Pak. Kerjaannya Abu Ma'bad punya kambing banyak, dia menggembala kambing, Ummu Ma'bad menyiapkan di rumah. Hari itu Abu Ma'bad keluar, kemudian apa? Di bawah kambingnya semua, yang ditinggalin adalah satu kambing yang kurus, kambing betina, perempuan, kurus, sudah nggak bisa jalan. Itu ditinggalin sama Abu Ma'bad. Dititipin sama Ummu Ma'bad, ditaruh di pinggiran kemah. Hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat, kemudian sampailah di kemahnya Ummu Ma'bad. Kemudian Rasul bertanya kepada Ummu Ma'bad, wahai Ummu Ma'bad, apakah engkau punya daging atau engkau punya susu yang bisa kami beli, yang kami bisa makan itu daging sama susu? Kata Ummu Ma'bad, seandainya saya lagi punya, tidak perlu engkau beli. Saya selalu membagi-bagikan orang yang lewat. Setiap orang yang lewat saya berikan itu yang saya punya. Tapi kebetulan saya saat ini nggak punya apa-apa, kata Ummu Ma'bad. Kemudian Rasulullah melihat ada kambing di samping kemahnya Ummu Ma'bad. Kemudian ditanya, ya Ummu Ma'bad, ini ada kambing, bisa nggak saya ambil susunya? Kata Ummu Ma'bad, seandainya kambing itu ada susunya, silahkan engkau peras. Kemudian Rasulullah menghampiri kambing itu. Kemudian apa? Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiba-tiba kambing itu meregangkan kakinya untuk mengeluarkan susunya secara sendirinya. Kemudian Rasulullah minta cawan, dikasihlah sama Ummu Ma'bad. Cawannya besar, cawan gede banget. Kasih ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil susu dari kambing tadi sampai penuh itu cawan. Kemudian Rasul yang pertama kali disuruh minum adalah Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad, engkau minum.
Minum sampai Ummu Ma'bad merasa kenyang. Kemudian Rasul nyuruh kepada Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar sudah kenyang, dikasih sama Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah sudah kenyang, dikasih sama Abdullah Uraiqid al-Laythi. Sudah kenyang semuanya, baru Rasulullah SAW minum. Setelah itu sudah hampir habis cawan tadi. Kemudian Rasul ngambil lagi dari kambing tadi yang kurus tadi. Kemudian itu susunya, air susunya sampai penuh itu cawan tadi. Kemudian dikasih ke Ummu Ma'bad, ini nanti kasih untuk suamimu Abu Ma'bad, kemudian kami izin untuk melanjutkan ke Madinah. Rasulullah keluar dari kemahnya Ummu Ma'bad. Tidak lama Abu Ma'bad datang. Abu Ma'bad datang dengan baru pulang menggembala dengan kambing-kambingnya. Begitu masuk ke kemah, beliau heran melihat, ya Ummu Ma'bad, saya tadi meninggalkan kemah ini, tidak saya tinggalkan setetes pun susu di sini. Dan yang saya tinggal ini kambing kering yang tidak mungkin mengeluarkan susu. Dari mana kau dapatkan susu ini? Kata Ummu Ma'bad, dia bilang ke suaminya, ya Abu Ma'bad, ja'ana rajulun mubarak. Kita tadi kedatangan seorang laki-laki yang penuh berkah. Laki-laki yang diberkahi luar biasa. Abu Ma'bad langsung bertanya sama Ummu Ma'bad, coba ceritakan itu si laki-laki itu seperti apa. Ummu Ma'bad baru beliau bercerita. Beliau katakan, tadi kita kedatangan seorang laki-laki. Dia adalah seorang laki-laki nasimun wasimun. Wajahnya tampan rupawan. Kemudian dari wajahnya mengeluarkan cahaya. Kelihatan cahaya dari wajahnya. Badannya tegap sempurna. Ia tidak tinggi dan tidak pendek. Sehingga orang yang memandangnya, orang yang pendek memandangnya tidak mesti dia harus terlalu menengok ke atas. Ataupun jikalau orangnya tinggi, ketika memandangnya itu tidak perlu menunduk. Tegap sempurna. Alisnya tebal. Matanya, kata Ummu Ma'bad, hitamnya hitam sempurna, putihnya putih sempurna. Ketika dia diam, kelihatan ia adalah seorang yang sangat berwibawa. Ketika dia berbicara, sahabat-sahabatnya yang lain diam 1000 bahasa, mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang ini. Ia seperti dahan pohon yang tumbuh 2 pohon, ia adalah di tengah-tengahnya, paling sempurna di antara pohon-pohon yang lain. Dari jauh mithlul qamar, seperti qamar, bulan purnama yang sempurna. Sallu ala Sayyidina Muhammad sallallahu. Abu Ma'bad begitu mendengar cerita Ummu Ma'bad, dia katakan, ini orang yang lagi dicari-cari sama orang Quraisy. Ini orang yang lagi dikejar-kejar sama orang Quraisy dan lagi ditungguin sama orang Ansor di Kuba, di Madinah ini. Ini orangnya. Seandainya saya bertemu dengan orang ini, saya akan mengatakan keislaman saya kepada orang ini. Akhirnya Rasulullah sampai di Madinah. Setelah itu baru Abu Ma'bad dan Ummu Ma'bad datang berziarah ke Rasulullah, kemudian masuk Islam bersyahadat depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Ummu Ma'bad sering datang ke Rasulullah bawain kambing untuk mengingatkan ketika beliau kalau mampir di rumahnya. Tapi kambing yang dibawa Ummu Ma'bad itu kambing yang berisi, artinya yang susunya banyak, yang sangat luar biasa berisi. Satu kali ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mau dikasih kambing yang berisi susunya. Ummu Ma'bad tahu, oh ternyata saya harus bawa kambing yang memang seperti ketika beliau datang, ketika saat beliau berkunjung ke rumahnya. Diganti kambing yang susunya. Itu bercandanya antara Ummu Ma'bad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempurnanya,
fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurnanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidur bukan sembarang tidur, beliau makan bukan sembarang makan, beliau minum bukan sembarang minum. Makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkadar, Pak. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Ada kadarnya. Rasul makan itu ada kadarnya. Kalau kita kan Masya Allah 2/3 makanan, 1/3 minuman, napas terakhir, nanti sisanya sebelum makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa sama Allah Subhanahu wa taala, makan. Setelah itu alhamdulillahilladzi at'amana wa razaqana wa ja'alna minal muslimin. Dibaca semuanya doanya. Jadi beliau makan bukan sembarang makan, Pak. Beliau minum enggak sembarang minum. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Kalau kalian minum, janganlah minum dalam keadaan berdiri, Pak. Nah, ini kadang yang begini-gini hadis seperti ini harus diingetin ya Pak ya, harus diingetin. Kadang kita lupa, main tenggak aja, aus main buka botol tenggak aja, bismillah, mau berdiri kak, mau duduk urusannya. Sempurnanya hidup Rasulullah, karena sempurnanya akhlak dan perangainya Rasulullah itu kan dipilih oleh Allah sebagai manusia pilihan, khatamun nabiyyin, khalilullah, safiyullah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat, insya Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan untuk kajian subuh kali ini. Jikalau ada yang salah, murni dari pribadi Al-Fakir, dan yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pertanyaan, tanya jawab atau? Oh ya, silakan Pak, silakan Pak. Kalau ke undangan Pak Ustaz selalu berdiri, bagaimana Pak Ustaz? Kondangan ya Pak. Makanya mulai dari sekarang kita sebagai orang yang berusaha dekat dengan Allah, kalau kita bikin hajatan Pak, siapin kursinya Pak. Kalau Bapak nggak nyiapin kursi, dosa tuh Bapak sebetulnya bikin orang nggak. Tapi memang kadang seperti itu ya. Memang gedung, apalagi di gedung-gedung ini ya, segala macam, hanya ini aja buffet, apalagi bahasanya di garden gitu ya, boro-boro disiapin kursi Pak Ustadz, mau makan di mana? Ya kalau dalam keadaan memang tidak ada seperti itu, ya mau bagaimana mau makan? Iya kan? Insyaallah bismillah ya Allah tawakkaltu ala Allah. Tapi seandainya ada kursi, Bapak ambil kursi. Selama di situ ada fasilitasnya, Bapak gunakan. Sama Pak, saya kan dulu di Damaskus Pak, di Damaskus saya punya teman waktu itu, ceritanya lanjut S2 ke Leiden, ke Belanda, ke Belanda. Begitu di Belanda kita komunikasi, tanya, ya akhi katanya, ana nyari kerja, saya cari kerja, biasanya paling gampang cuci piring gitu, cuci piring lah di restoran paling gampang, kagak dapet Pak Ustaz. Pak akhi, ya akhi katanya, ini ada, ini tempat pemotongan babi katanya. Terus saya udah nggak punya duit banget Pak Ustaz, gimana ya bisa eksis saya hidup di Belanda begini katanya. Ketika ad-darurat al-mahdhurat, saya bilang, kalau seandainya itu mengancam jiwa ente, nggak bisa hidup, nggak bisa makan, Anda kerja tapi jangan untuk selamanya, sebentar aja, sampai Anda temukan itu pekerjaan yang memang pekerjaan yang halal, yang thayyib, langsung antum pindah. Saya bilang, iya Pak Ustaz, bener, saya bener udah nggak ada, dan saya udah nggak ada pilihan, hanya ini yang memang saya bisa bertahan. Minta ampun sama Allah, kemudian minta diberikan yang terbaik. Orang kan keadaannya beda-beda ya Pak, nggak semuanya sama keadaannya, semuanya keadaan beda-beda. Kadang ada orang yang memang begitu ini, Pak Ustaz, saya dapat lowongan kerjaannya di pabrik bir. Walah, bagaimana ceritanya?
Kalau memang belum ada ya silahkan, tapi jangan untuk selamanya bisa hidup di situ. Jangan pernah berharap dari sesuatu kehidupan yang circle-nya itu diharamkan sama Allah. Berusahalah ketika kita sudah ini, keluarlah dari yang circle-nya itu tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu kondisi al-istitsna tadi ya Pak ya kalau ini. Tapi carilah, kalau kita bikin hajatan sebaiknya siapin Pak, siapin ya pernikahan atau misalnya apa acara-acara apa gitu, usahakan itu biar pada duduk. Udah disiapin itu kursinya, ternyata masih pada makan juga, dosanya bukan dosa bapak. Ya ibaratnya bukan ini kan, kita sudah siapin, terserah udah gitu minum main tenggak aja, itu memang aslinya kalau gitu dia boro-boro mau minum duduk. Tapi kalau mau ikut Pak, mau sukses hidup kita dunia dan akhirat, ikutin cara Nabi hidup. Karena sudah terbukti sukses di dalam kepemimpinan, sukses di dalam kehidupan dunia, sukses hidup di akhirat. Ikutin cara Nabi. Puasa, baca Quran, akhlak sebaik-baiknya. Kita sih berbuat baik saja dengan orang. Kalau ada orang mau berbuat jahat, terserah situ, urusannya situ. Tapi saya tetap mau berusaha berbuat baik. Kalau ada circle yang kurang baik, kita tetap saja jadi emas saja. Emas itu kalaupun hidup di lumpur, tetap aja akan kelihatan, oh emasnya ini. Jadilah emas-emas yang terbaik. Mas Yanto, jadi semuanya jadi emas yang terbaik. Cukup ya Pak? Cukup, baik sama-sama kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'diratana ya arhamar rahimin. Ilahana anta rabbuna khalaqtana wa nahnu 'abiduk ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.